C1 benar? Benar, Pak. Pak. Baik, kita mulai kuliah. Silakan dipimpin berdoa ya. Nah, Baik Pak, sebelum memulai perkuliahan, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dulu. Berdoa selesai. baik. Jadi, dan doa kita di anak-anak ya. Kita tidak bisa kesehatan. Ya. Silakan yang belum kontrol kamera, kamera dan buka di capture ya, dimasukkan dalam hadir. Saya langsung share aja ini materi yang akan dibacakan pada sore ini. Ya, terlihat materinya? Terlihat, Pak. Ya, ya. Ya Pak. Apakah materi ini sudah pernah diajarkan? Rancangan konseptual, SMKK perancangan konstruksi, sudah apa belum? Belum, Pak. Belum. Ya, ini kenapa kemarin saya tugaskan Anda untuk mencari data di Google terkait dengan eh, pekerjaan tentang konsultasi. Ya, mudah-mudahan semuanya sudah dapat datanya tentang konsultasi. Pekerjaan konsultan yang dikerjakan oleh konsultan perencanaan dan eh, konsultan perancangan. Ya, ada yang sudah dapat dari Google kemarin Anda cari data tentang perencanaan dan perancangan. Siapa yang sudah dapat? Oh, satu kelas belum ada yang dapat ini. Hah? Ada suaranya. Lalu sepertinya saya menugaskan Anda untuk cari data tentang konsultan perencanaan dan perancangan, ya, dengan objeknya proyek apa dan perencanaan dan perancangan. Sudah dapat? Ayo, siapa sudah dapat? Gimana ini? Oh, nggak ada yang tetap, Lupa. ya. Gimana Mas Reza? Sudah, Anda dapat? Belum, Pak. Eh, kami itu nyarinya itu baru tugasnya aja, Pak. Belum dapat data yang seperti Bapak Iya, bilang tadi. ini tugasnya Anda mencari, kemarin kan ya, tugasnya Anda mencari konsultan yang eh, mendapatkan pekerjaan perencanaan dan perancangan. Atau paling tidak informasi pelelangan tentang perencanaan dan perancangan. Pekerjaan perancangan, perencanaan perancangan. Sudah ada belum? Mungkin pekerjaan dari Kementerian PUPR atau dari Kementerian
perguruan tinggi atau kementerian yang lain terkait pelelangan pekerjaan perencanaan perancangan. Sudah ada yang dapat belum? Mas Rizal dapatnya apa kamu? Anda belum dapat juga. Saya belum, Pak. Yang lain sama sekali belum. Atau belum mencari gitu. Atau memang nggak mencari. Ini yang beda loh. Yang mencari sama yang nggak mencari. Atau nggak tahu tugasnya. Maksudnya kalau sudah dapat, kita akan bahas di sini untuk masing-masing yang sudah mendapatkan. Berarti kelas ini belum ada yang dapat ya? Tolong, kalau ada tugas dikerjakan ya. Jangan, atau Anda harus cari informasinya. Supaya apa? Supaya Anda ngerti betul apa yang akan dikerjakan. Ya, bisa dibahas ya hari ini ya, karena Anda nggak dapat. Pak, tolong catat betul nih tugasnya ya. Catat betul, saya akan lihat Anda kerjakan nggak pada ya ini. Ya, Anda harus mencari ya informasi terserah dari mana saja informasinya, yang paling gampang dari Google ya, pekerjaan tentang perencanaan dan perancangan ya, apakah itu pelelangan, apakah itu laporan pekerjaan tentang perencanaan dan perancangan, itu dulu ya, supaya Anda nanti kalau kerja itu tahu ya, karena penerapan SMKK ini dikerjakan pada tahap awal, yaitu perencanaan dan perancangan. Udah ditulis ini. Ada yang mau ditanyakan nggak? Soalnya kalau Anda sendiri nggak aktif ya bercoba juga ya. Ini nggak. Apa tugasnya, coba ada yang bisa mewakili, mungkin suara saya tidak sampai di tempat Anda. Ayo, apa tugasnya tadi? Ayo, kok nggak ada yang merespon? Ya, ya, ya. Makanya kalau Anda nggak mau komunikasi, saya bingung juga. Anda ngerti apa tidak gitu loh. Makanya saya minta Anda bisa komunikasi gitu. Ya, betul sama Mas Ferdian Jati tadi ya. Anda mencari informasi pekerjaan pelelangan atau laporan pekerjaan, terserah Anda nih ya. Informasi pelelangan atau pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan perencanaan dan perancangan yang dibuat oleh konsultan. Oke, coba ada yang lain mungkin selain Mas Ferdian yang bisa komunikasi dengan saya. Tugasnya itu Apa? mencari informasi pekerjaan pelelangan atau laporan pekerjaan yang terkait dengan pekerjaan perencanaan dan perancangan yang dibuat oleh konsultan, bukan Pak? Ya, tuh. Ya, kalau Anda komunikasi itu, saya catat di sini siapa yang mau komunikasi dengan saya. Ya, itu loh. Ya, nanti ada Mas Reza. Ya, tolong di rename dulu ya.
name, nomor kelas Anda, nomor persensi, dan nama Anda ya. Jadi kalau saya memberikan apresiasi itu tepat ya, nggak salah ke orang lain. Ya, tolong ditulis nama kelas, terus nomor presensi Anda, sama nama Anda. Ya, ya tadi yang komunikasi saya dengan saya ada Resa ya, nomor 22. Ya, Anda Putri nomor 16. Anda Herdian nomor 5 ya. Oke ya. Yang Pak, mau komunikasi dengan saya itu selalu saya apresiasi dari yang lalu kan sudah saya sampaikan. Baik ya. Ada yang mau sampaikan lagi ke saya? Kalau nggak ada saya share. Sudah di share ya. Saya akan eh, bahas tentang rancangan konseptual SMKK perancangan konstruksi. Nah, pekerjaan ini termasuk pekerjaan prakonstruksi sebelum pekerjaan pelaksanaan konstruksi. Ya, pekerjaan perencanaan dan perancangan itu dikerjakan oleh konsultan, ya, oleh konsultan pengkajian atau perencanaan dan konsultan perancangan. Ya, pekerjaan ini bukan dikerjakan oleh konsultan pengawas maupun kontraktor. Itu yang Anda pahami. Nanti kalau Anda kerja ikut perusahaan perencanaan perancangan, ya salah satunya adalah membuat dokumen ini. Ya, jadi jangan sampai Anda kerja di konsultan aja nggak ngerti yang akan dikerjakan apa. Ya, jadi dokumen ini wajib dibuat pada saat pekerjaan pengkajian atau perencanaan dan perancangan. Konsultannya pekerjaan perencanaan dan perancangan bisa sama, tapi bisa saja tidak sama. Itu yang Anda harus paham. Ya, oke. Yang output yang dibuat oleh konsultan perencanaan atau kajian biasanya adalah outputnya ya, Anda catat. Biasanya seperti AMDAL. Itu yang buat adalah konsultan kajian AMDAL. Ya, terus outputnya biasanya juga sudah menetapkan sketsa, ya, sketsa bentuk bangunannya seperti apa gitu ya. Apakah bangunannya tinggi, apakah bangunannya melebar, apakah gedung ya misalnya ya, bangunannya apa, bentuknya seperti pita ya, itu pekerjaan eh, jalan dan drainase yang sudah menetapkan trasenya ya. Anda sudah diajarkan kan trase kan, trasenya melewati ini titik itu dan sebagainya. Trasenya misalnya melewati kota A, kota B dan sebagainya ya. Itu yang dibuat oleh konsultan pengkajian atau perencanaan. Nah, khusus untuk penerapan SMKK pada pekerjaan konsultasi, ini slide-nya belum saya rubah ya memang ya, supaya Anda fokus apa yang saya omongkan.
pada penerapan SMKK pada tahap awal ini, dokumen yang harus dibuat adalah rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Itu ya yang harus dihasilkan. Di dalam dokumen rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan hanya memuat informasi awal, kita tulis ya, hanya memuat informasi awal dan rekomendasi teknis. Tuh, ya. Nah, itulah yang hari ini akan kita dalami. Ya, hasil dari rancangan konseptual SMKK pengkajian atau perencanaan. Lanjut ya. Menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan. Jadi ada dokumen SMKK rancangan konseptual perancangan, itu lanjutan dari rancangan konseptual SMKK perencanaan. Ya, jangan sampai lulusan PNJ antara perencanaan dan perancangan aja nggak tahu. Ini hal yang berbeda. Ya, pada pekerjaan perancangan tuh umumnya yang sudah-sudah ya, itu menghasilkan DED. DED tahu nggak apa DED? Betul, engineering design. Siapa ini tadi? Siapa yang menjawab tadi DED tadi? Nah, ya, siapa yang menyebutkan tadi? Silakan. Siapa? Karena saya akan memberikan apresiasi yang komunikasi dengan saya. Siapa tadi? DED tadi apa? Ya, ini siapa yang ngomong? Ya, lain kali kalau menyampaikan sebutkan dulu ya nomornya ya, nomor presensinya Anda atau nama Anda. Ya, kalau nggak Anda sebutkan, saya nggak bisa mengetahui siapa yang ngomong. Ya, betul ya, DED itu adalah Detail Engineering Design. Ya, itu gambar-gambar. Ya, gambar-gambar perencanaan, termasuk gambar zona, gambar tampak, gambar potongan-potongan, gambar detail, dan sebagainya. Selain DED, konsultan ini menghasilkan spek teknis, ya, menghasilkan RAB, ya, rencana anggaran biaya, terus menghasilkan juga mungkin BQ ya, B of Q. Apa itu BQ itu? Will Bill of of quantity. quantity, Pak. Siapa yang jawab nih? Tolong sebutkan namanya atau nomornya ya. Siapa yang jawab tadi? Tadi berdua, Pak. Siapa? Arif Minang sama Reza, Pak. Oh, Arif ya, nomor 2 sama Reza ya. Oke, ya. Ya betul ya. B of Q itu adalah bill of quantity. Ya. Nah, kalau dokumen yang tadi baru saya sebut ya, dan Anda juga menyebut tadi B of Q, ada DED, back teknis, RAB, B of Q, itu dasarnya untuk lanjut untuk menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan. Jadi kalau nggak ada informasi awal tadi itu ya, ada RAB dan sebagainya,
ada DED, ya tidak bisa menyusun dokumen SMKK rancangan konseptual, SMKK perancangan. Itu ya. Jadi kalau mau menyusun dokumen SMKK perancangan ini, wajib dokumen tadi sudah ada. Apa isinya? Isinya sahabat, harapkan nanti Anda bisa menyebutkan ada 10 item ya yang harus dibuat. Ya, 10 item. Memulai dari penetapan tingkat risiko sampai terakhir yaitu manual operation bangunan dalam perawatan maupun operasi. Itu terakhir ya. Nah, itulah yang akan dibahas pada sore hari ini ya, tentunya melihat data yang Anda dapatkan tadi dari tugas yang saya bebankan tadi di awal ya, harus mendapatkan informasi tentang apa pekerjaan perencanaan dan perancangan. Itu ya. Jadi Anda harus dapatkan data itu dulu. Setelah itu tugas Anda melanjutkan menyusun eh, rancangan konseptual SMKK perencanaan dan menyusun rancangan konseptual SMKK perancangan. Ya, itu ya. Baik, ya, lanjut ya. Oke, ini perkenalan saya rasa Anda sudah pernah saya sampaikan. Ya. Nah, ini eh, untuk ahli muda maupun ahli madya, eh, apa ada SKKN ini ya, menyusun rencana konseptual. Jadi Anda kalau nanti sudah belajar ini, Anda nanti kalau diuji itu bisa ya. Ya, kalau Anda nanti belajarnya hanya sampai 8 ya mestinya ya. Tapi akan saya berikan lebih supaya Anda lebih baik daripada lulusan yang lain ya. Karena di perguruan tinggi yang lain ini pun mungkin belum pernah diajarkan ya. Ini alumni PNJ harus bisa ya dengan apa output kerjanya adalah ini ya. Ada 4 elemen ini yang harus Anda bisa melaksanakan. Semua tadi harus sesuai dengan prosedur dan format-format yang ada di Permen PUPR nomor 10 tahun 2021, khususnya pada lampiran C. Ya, makanya saya minta Anda eh, apa, membaca buku saya dan mendownload permen beserta lampirannya. Ya, di harapannya Anda bisa eh, menjelaskan, menguasai terkait dengan keempat, keamanan, keselamatan, keberlanjutan ini, mulai dari tahap perancangan, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ya, oleh sebab itu Anda harus mampu mendapatkan data ini dulu. Ya, data ini Anda survei dari tugas yang saya bebankan pada Anda. Ya, terus melakukan pekerjaan perancangan. Ya, perencanaan tentang konseptual dan perancangan. Ya, tadi terkait dengan SKK-nya sudah saya sampaikan. Nanti ini topik-topiknya pada sore hari ini. Ya, mana Pak? Nah, baik ya. Dalam penyusunan
rancangan konseptual, ya, perencanaan dan perancangan ini, ya, Anda harus tahu bahwa yang nyusun adalah konsultan manajemen atau konsultan penyelenggaraan eh, konsultasi, ya, konstruksi. Di sini yang disusun adalah pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Nah, tentunya Anda harus sudah mengetahui, ya, peraturan-peraturan yang terkait dengan standar keempat, ya, peraturan-peraturannya mulai dari undang-undang sampai permen, ya, permen PUPR misalnya, ya, Menteri PUPR itu terpenuhi, ya, untuk penyusunan dokumen SMKK ini. Bapak, maaf, suara Bapak terlalu kecil, Pak. Ya, gimana, Mbak? Suara Bapak terlalu kecil. Oh, terlalu kecil. Bentar ya, di mana ya? Ini, ya, bisa jelas suaranya? Di tempat saya udah maksimal nih. Bukan, Pak, suara Bapaknya. Iya, suara saya kan. Iya, Yang lain mendengarnya gimana? Pak Jangan-jangan hanya di ini Pak komputer maunya. Anda. kecil, Pak. Ini kenapa ya? Ini sudah hampir maksimum ini suara. Bisa mendengar saya? Halo? Bisa. Ini sudah jelas? Kalau ada hambatan atau tidak jelas atau kurang jelas suara, silakan disampaikan ke saya, ya, seperti tadi, ya, supaya saya tahu bahwa ada masalah dengan gambar, mungkin voice saya atau yang lainnya. Sekarang udah jelas belum? Ini udah maksimum nih. Masih sama, kurang kurang jelas suaranya. Oke, ya, udah lebih jelas, ya. Jadi kalau nggak jelas lagi, silakan, ya, kasih tahu, ya. Iya. Nah, ini peraturan tadi yang diminta dalam penerapan keempat, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, ya, ada Undang-Undang Nomor 6 2023, ya, terus sampai beberapa peraturan yang harus Anda kuasai, paling enggak sampai nomor 10, ini SE, ya, sampai SE, ya, Surat Edaran Menteri nomor 10 tahun 2022 tentang paduan operasional, ya, ya, peraturan. Pada peraturan Permen nomor 10 tahun 2021 ini, ayat 2, pasal 2 ayat 2 itu mengatakan bahwa penerapan SMKK itu dimulai dari rancangan konseptual SMKK yang sekarang ini kita bahas. Nanti ada RKK, ada RMPK, ada program mutu, dan RKPPL dan RMLP. Ya, ini yang akan kita bahas dengan sisa waktu, ya, sampai ujian akhir, ya. Nah, lebih jelasnya nanti Anda baca, ya, peraturannya. Dan di pasal 3 ayat 1 juga mengatakan dalam melakukan pekerjaan pengkajian ini yang kita akan bahas ini, ya, perencanaan dan perancangan, ya, sore hari ini akan kita bahas penyedia jasa konsultasi konstruksi
Ya, ini para konsultan ya, konsultan konstruksi ya, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi. Ada beberapa pekerjaan konstruksi yang terintegrasi, misalnya ada pekerjaan jalan terintegrasi dengan jembatan dan sebagainya. Wajib nih ya menyusun rancangan konseptual SMKK sebagaimana tercantum dalam lampiran. Nah, ini Anda bisa tulis nanti lampiran C ya, merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan ini. Jadi lampiran jangan diabaikan ya. Ayat 2-nya menyusun rancangan konseptual SMKK ini para penyedia jasa konsultan ya, konsultan ya tadi ya, harus memiliki ahli keselamatan dan kesehatan kerja atau ahli keselamatan konstruksi. Ini yang saya katakan, Anda kalau nanti bekerja di konsultan, ya, konsultan tersebut wajib memiliki personil yang mempunyai ahli keselamatan konstruksi. Ya, nanti ini Anda akan diuji ya pada akhir kuliah Anda di PNJ ya. Mudah-mudahan masih ada program dari PNJ ya, yang kemarin banyak yang ikut ya untuk uji kompetensinya. Bahkan hari ini tadi terakhir para dosen-dosen vokasi seluruh Indonesia itu tadi ujian di PNJ setelah saya berikan materi pelatihannya selama 1 minggu ya. Jadi itu saking pentingnya ya, pentingnya ini. Dalam pekerjaan yang dimaksud dengan ayat 1 tadi, ya, tenaga ahli yang dilibatkan merangkap sebagai ahli keselamatan kerja konstruksi. Ya, jadi Anda ya nanti bisa merangkap sebagai tenaga pelaksanaan di pekerjaan konstruksinya. Itu ya. Pasal 5 ini yang akan dibuat nanti ya pada dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan. Ini pekerjaan perancangan, bukan perencanaan ya. Ini perancangan, ingat. Yang biasanya menghasilkan tadi ada DED, spek teknis dan lain-lain sebagainya. Sekarang wajib membuat dokumen SMKK konseptual SMKK perancangan yang isinya saya katakan tadi 10 item ya. Itu ada penetapan pernyataan penetapan tingkat risiko, ini yang nomor H ya, sampai manual operasinya ya. Diawali dari pernyataan apabila terjadi revisi desain. Ini template ya, tinggal pakai. Tinggal pakai artinya sesuai dengan Permen 10 ini hanya diganti logo perusahaannya dan manajernya ya, atau direkturnya. Kedua, harus bisa konsultan sekarang ini membuat metode pelaksana pekerjaan konstruksi. Ya, nanti Anda juga harus bisa membuat metode pelaksanaan konstruksi. Ketiga, harus ada standar pemeriksaan dan ujian. Ya, ini terkait dengan ITP. Ya, Inspection Test Plan, ITP itu ya. Terus ada rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup. Ya, ada rencana manajemen lalu lintas yang nomor D ini. Nanti satu dokumen sendiri yang namanya RKPPL nanti ya. Yang E itu nanti menjadi RMLLP, Rencana Manajemen Lalu Lintas Kerjaan. Terus pada pasal 5 ini wajib konsultan membuat IBPRP. Yang lalu kita sudah belajar ya, IBPRP. Nanti akan digunakan di sini. Terus daftar standar peraturan perundang-undangan. Ya,
yang ditetapkan untuk desain ini yang tugas pertama. Tugas pertama kali Anda membuat daftar peraturan perundang-undangan, nanti digunakannya di sini. Ya, kecuali Anda belum buat tugasnya ya. Nah, repot ini. Makanya waktu itu saya minta Anda sudah buat dulu, tinggal nanti dipakai di sini. Terus pernyataan penetapan tingkat risiko, masih ingat nggak? Tingkat risiko ada berapa? Siapa yang bisa jawab? Tingkat risiko ada berapa? Kan sudah di bagian. Ada 3, Pak. Ya, siapa nih namanya? Sebut dulu namanya ya atau nomornya ya. Reza, Pak. Oh, Absen Reza. 22. Oh ya, Anda aktif nih, bagus nih. Silakan Mas Reza. Yang pertama dari resiko rendah, resiko sedang, lalu resiko tinggi. Ya, kapan betul ya? Kapan disebut risiko bukan rendah ya, risiko kecil ya. Perbaiki catatannya. Risiko kecil, risiko besar dan risiko sedang dan risiko besar. Kapan disebut risiko itu? Kapan disebut risiko kecil, risiko sedang dan risiko besar? Ada yang tahu? Silakan yang tahu. Bisa komunikasi. Ayo, Dilihat dari yang kemungkinan dikali keparahannya, Pak. ya siapa nih yang jawab? Muhammad Zaki, Pak. Absen 9, Pak. Oh, absen 9. Iya Mas. Itu yang bagaimana Mas? Tingkat Jadi kalau tingginya. itu nanti diisi kemungkinan dan keparahannya diisi dengan angka. Nanti kalau dikali, misalnya hasilnya 1 sampai 4 itu resikonya itu kecil, Pak. Terus Betul. jika 5 sampai 14 itu resikonya sedang. Jika Betul. 15 sampai 25 itu resikonya besar, Pak. Ya, betul sekali ya, Mas Jaki ya. Jadi itulah wajib pada saat pekerjaan perancangan, ya, pada perancangan ya. Ya, tingkat risiko itu harus sudah keluar ya, harus sudah keluar hasilnya untuk ditetapkan sebagai risiko bangunan tersebut, rencanaan tersebut ya, untuk nantinya dilelangkan. Jadi dalam lelangan pekerjaan konstruksi sudah disebutkan bahwa konstruksi ini dilelang dengan tingkat risiko besar atau sedang atau kecil. Ya, itu harus wajib disebutkan pada pengumuman pelelangan. Baik ya, saya sudah tahu ya. Terus konsultan ini juga harus sudah bisa mengeluarkan biaya SMKK. Pertanyaan saya, Anda sudah diajarkan belum biaya SMKK? Yuk, sudah belum menghitung biaya SMKK? Belum, Pak. Belum ya? Baik, berarti diingatkan saya, nanti Anda harus belajar menghitung biaya SMKK. Kenapa demikian? Nanti dalam pelelangan, kalau Anda menjadi tim marketingnya perusahaan untuk mendapatkan pekerjaan, saat memasukkan dokumen penawaran, ini ingat ya, saat memasukkan dokumen penawaran, satu ini ya, ini harus ada dokumen penawaran pekerjaan teknis. Nih ya, ingat-ingat ya yang saya sering sampaikan. Yang kedua, harus ada dokumen penawaran RKK. RKK itu salah satu dokumennya SMKK ya. Nah, dokumen dua-duanya ini harus ada sekarang ini ya. Kurang satu saja dokumen, maka penawarannya gugur. Ya, penawarannya gugur. Jadi saat Anda menawar nanti harus ada dua dokumen. Dua-duanya dokumen ini harus ada biayanya. Jadi pekerjaan teknis kalau nggak ada biayanya, penawarannya gugur. Dokumen RKK sebagai dokumen SMKK ya, kalau tidak ada biaya RKK-nya,
maka penawarannya juga gugur. Ya, maka menjadi penting ini ya, dua-duanya ini Anda kuasai. Ya, Anda kuasai supaya ya Anda dalam bekerja nanti bisa berprestasi ya sesuai dengan eh, Anda sudah mendapatkan materinya di bangku kuliah. Ya, itu ya. Jadi kalau nanti di ujian ada pertanyaan, ya, variabel atau hal-hal apa saja yang menggugurkan dalam penawaran pekerjaan konstruksi, nah, jawabannya yang seperti tadi. Ya, mudah-mudahan Anda sudah menulis dengan baik. Ya, ini ya. Jadi nanti eh, dokumennya harus ada isinya ini. Paham ya? Baik. Eh, ya, ada ya. Ini kok langsung perancangan? Oh, harusnya perencanaan dulu ya. Perencanaan. Bentar ya. Saya salah ambil ini kalau saya stop dulu. Ya. Saya salah menampilkan kayaknya. Maksudnya konseptual pengkajian dulu ya. Ya. Nah, ini ya. Sudah terlihat ini materinya? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum? Oh, sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini ya dalam pekerjaan rancangan konseptual yang dibuat oleh konsultan ya, yaitu pertama rancangan konseptual pengkajian dan perencanaan. Isinya adalah satu eh, lingkup dan tanggung jawab pengkajian dan perencanaan. Nah, ini lingkup tanggung jawabnya dimulai dari PPK sebagai pemilik ya. PPK itu singkatan dari apa? PPK? Ada yang tahu? PPK singkatan dari apa? Nggak tahu ya? Belum diajarkan apa di ini manajemen Maaf, Pak. ya? Apa, Pak? Maaf, suaranya kecil, Pak, barusan. PPK. PPK singkatan dari apa? Belum diajarkan di manajemen. Belum, Pak. Oke, ya. Kalau belum, ya, PPK itu pemilik ya, owner ya, wakil dari pemerintah.
singkatan dari pejabat pembuat komitmen. Ya, PPK itu singkatannya pejabat pembuat komitmen. Semua proyek pemerintah dari instansi apapun, wakil pemerintahnya adalah PPK. Yang melelangkan proyek ini PPK. Yang melaksanakan proyek ini PPK. Ya, jadi PPK ini wakil dari pemerintah, nanti banyak yang harus disetujui dan ditandatangani. Ya, banyak alumni Politeknik, PNJ khususnya ya, yang sudah menjadi PPK. Nah, ini kalau sudah menjabat dari PPK ini harus hati-hati betul, ya, hati-hati betul. Nanti kalau Anda ditetapkan sebagai PPK, ya, pesan saya mudah-mudahan selalu diingat nanti kalau Anda bekerja harus hati-hati betul, ya. Kalau Anda salah langkah, bukannya menjadi PPK, tetapi malah diambil oleh KPK. Ya, hati-hati ya. Ini pesan saya. Karena banyak yang sudah menjadi korban ya dalam melaksanakan fungsinya sebagai PPK. Coba Anda bisa bayangkan proyek ratusan miliar ya. PPK misalnya Anda nanti ya, jangan terjadi ya, nitip 1% aja dari 700 miliar. Kira-kira Anda sudah dapat berapa? Nitip 1% aja pada pelaksanaan maupun pekerjaan konsultasi. 1%-nya dari 700 miliar itu sudah 1 miliar sendiri. Satu proyek dapat 1 miliar kerjakan dalam 1 tahun, 2 tahun. Wah, enak banget itu. Ya, itu karena tergoda. Ya, makanya saya pesankan pada Anda betul-betul jaga amanahnya kalau Anda ditunjuk sebagai PPK. Ya, karena godaannya sangat besar. Ya, itu ya, godaannya sangat besar. Tolong diingat ya nanti kalau jadi PPK. Jangan malah justru nanti terjerumus ya masuk ke penjaranya KPK. Ya, ini yang harus Anda wanti-wanti supaya Anda paham. Jangan sampai terjerumus. Ya, apalagi pemerintahan sekarang sepertinya sangat tegas nanti ya dalam memberantas korupsi. Disinilah yang wajib Anda selalu pegang teguh ya. Ya. Atribut Anda itu mudah-mudahan bisa membantu Anda ya. Contoh ya, kenapa saya harus selalu pakai kopiah ini? Ya, tahu nggak? Supaya saya selalu ingat sama Allah. Jangan tergoda sedikit pun. Mengingat pekerjaan saya juga cukup banyak, cukup besar. Itu loh, ya. Nah, makanya menjadi penting saya ajarkan pada Anda, karena saya juga dosen dan sekaligus orang tua Anda ya, untuk mengingatkan Anda. Ya, itu ya. Kembali ke laptop sini, ya. Jadi lingkup tanggung jawab tadi ada lingkup tanggung jawabnya owner atau pemilik tugas yang diwakili oleh BPK dan teman-temannya. Teman-temannya itu ada satker ya dan pengawas dari Kementerian PUPR. Itu tugas dan tanggung jawabnya apa? Saya minta Anda searching Permen PUPR nomor 10, Anda tulis tugas PPK dan tugas satker ya di lampiran A. Ya, lampiran A atau Anda lihat di buku saya.
Ya, buku saya ada tugas BPK dan Satker atau lampiran A pada Permen PUPR nomor 10. Ya. Yang ketiga di situ ada tugas konsultan. Ya, tugas konsultan apa? Ya, konsultan pengkajian, konsultan perancangan. Tugasnya apa? Dan terakhir ada tugas kontraktor. Apa? Pelaksana konstruksi itu namanya kontraktor. Ya, dan tugas pengawas, konsultan pengawas. Silakan Anda ya lihat di buku saya atau di lampiran. Kalau saya jelaskan semua di sini waktunya nggak cukup. Ini juga sudah jam 5. Ya, baik. Nah, output yang harus dikerjakan ya nanti di tugas Anda sudah searching pekerjaan konsultasi tadi, Anda harus membuat informasi awal. Ya, ada tabelnya, ada formatnya. Anda tinggal mengisi formatnya, ada di lampiran C. Itu paling tidak Anda bisa memberikan informasi lokasi, informasi lingkungan, informasi sosial ekonominya, dan dampak lingkungan. Ya, informasi lokasi itu Anda dapatkan nanti ya Anda searching proyeknya yang dilelangkan itu di daerah mana. Ya, di proyek yang dilelangkan tadi lokasinya ada di mana itu dengan kondisinya misalnya melintasi sungai, kalau untuk jembatan ya, sungainya sungai apa saja, di daerah perbukitan, ya, dengan kontur yang sangat curam atau kontur yang sangat datar, ya, atau lokasinya di pantai, itu ya, lokasinya daerah pegunungan, perbukitan. Nah ini ada sampaikan pada eh, kolom lokasi, ya. Terus Anda cari informasi awalnya terkait dengan lingkungan. Proyek tersebut lingkungannya apakah lingkungannya di kampus karena mau membangun kampus ya untuk gedung misalnya ya. Apakah lingkungan pada proyek yang direncanakan ini trasenya melewati pasar, melewati rawa, melewati rel kereta, ya, di atasnya pipa gas, ya, dan lain-lainnya Anda sebutkan di sini. Ya. Selanjutnya informasi awal terkait dengan sosial ekonomi. Ya, rata-rata masyarakat di situ sosial ekonominya apakah menengah atau di bawah, ya, atau di atas, gitu ya. Apakah budaya, ya, budaya apa saja yang ada di dalam lokasi itu, ya. Misalnya kalau proyeknya di Bali, di Denpasar, ada budaya terkait dengan ngaben, terkait dengan menyepi, dan lain-lainnya ya, galungan dan sebagainya. Nah, seperti itu harus disampaikan dalam informasi awal ini. Ya, terus dampak lingkungan. Ya, dampak lingkungan kalau proyeknya itu dibangun,
kira-kira dampak lingkungannya apa? Menjadi banjir, ya misalnya ya, apakah bisa mengatasi banjir? Ada dampak apa? eh, Tercemarnya udara, tercemarnya muka air tanah, ya, dampak kemacetan yang luar biasa karena adanya proyek ini, dan semuanya itu Anda tuliskan, ya, dalam format yang sudah tersedia. Nah, dari informasi awal ini, Anda masukkan rekomendasi teknik ini pada kolom rekomendasi teknis. Jadi di format itu ada kolom rekomendasi teknis, ya. Contoh proyek yang di IKN, ya, itu terkait dengan lokasinya, tanahnya rata-rata gambut, itu ya lokasinya ya, tanahnya rata-rata gambut di IKN itu, ya. Nah, dampak lingkungannya, tak konstruksi yang berdiri di gambut tadi itu bisa ambles, bisa turun, bisa ambruk, ya, bisa retak dan sebagainya. Itu masukkan pada kolom dampak lingkungan, ya. Nah, rekomendasi teknis Anda apa? Kalau bangunan-bangunan tersebut akan terjadi jika tidak ada rekomendasi teknis, maka rekomendasi teknisnya diisi, ya, semua bangunan di IKN itu wajib menggunakan struktur dengan pondasi dalam, gitu ya, atau tiang pancang supaya tidak ambles. Itu rekomendasi teknis Anda. Kalau di IKN di sana ada potensi banjir, lingkungannya ya, ada lokasi banjir atau lokasinya. Nah, apa rekomendasi teknis Anda? Dibuat sistem drainase yang baik, itu ya, untuk mengatasi debit air hujan di lingkungan tersebut, itu ya. Terus apalagi kalau daerahnya perbukitan yang rawan longsor, maka rekomendasi teknisnya adalah membuat turap, memperbaiki lereng. Nah itu. Nah, ini tugas Anda, ya. Kali ini tugasnya adalah tugas kelompok, ya, untuk menyusun dokumen rancangan konseptual perencanaan. Tugasnya tugas kelompok, ya. Satu kelompok itu 3 anggota, karena memang menyusun dokumen SMKK selanjutnya itu harus kelompok, ya. Total mahasiswanya berapa? 3 PJJ 1. Totalnya berapa? 31 Pak. 31, ya. 31 ya. Ini berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Silahkan Anda pilih kelompok sendiri. Ya, saya berikan kebebasan. Nanti di akhir kuliah, rangkuman Anda sampaikan nama kelompok Anda. Ketua kelompoknya siapa? Kali ini ketua kelompoknya siapa? Besok lagi kita masih ada tugas kelompok, membuat RKK, gantian namanya siapa. Nanti berganti terus, ya. Nah, di folder kelas 3BC1 ini nanti ada folder tugas, ya. Folder tugas Anda tambahkan folder kelompok 1, kelompok 2 sampai kelompok 10.
Ya, tentunya ada kelompok yang isinya 4 orang. Ya, siapa tahu nanti kelompok yang Anda bentuk ini masih terjaga sampai Anda lulus. Anda masih bersatu dengan teman Anda membuat perusahaan konsultan, ya, yang bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dokumen SMKK. Ya, ini siapa tahu ya awal dari usaha Anda. Ya, silakan Anda bentuk kelompoknya, Anda cari pekerjaan konsultasi ya terkait dengan pengkajian atau perencanaan ya, membahas ini ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Ayo, sampai sini ada pertanyaan nggak? Karena saya sudah mau masuk untuk yang perancangan. Tadi itu adalah pekerjaan perencanaan. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Ya, silakan. Ditanya Pak, Ya, siapa nih? Reza Pak. Baik, Reza. Ya, Eh, untuk yang proyek informasi dari proyek itu proyek yang sudah selesai atau yang masih berjalan juga nggak apa-apa Pak. boleh. Ya, proyek sudah berjalan, proyek yang sedang dilelangkan, ya, boleh di situ. Ya, nanti kalau proyek-proyek yang sedang dilelangkan, pasti ada KAK-nya. KAK tahu nggak? Aduh, ayo, siapa yang tahu KAK? Kerangka Kerangka acuan, Siapa ini tadi? Halo, KAK siapa? Apa yang tahu tadi? Silakan. Tadi siapa? kerangka acuan kerja, Pak. Siapa? Siapa Mbak? Siapa tadi? Mbak yang baru tadi yang menyampaikan siapa? Mbak. Sinta, Pak. Sinta, Pak. Oh, Sinta. Kok terus diem Mbak Sinta? Ya, Sinta ya nomor 25 ya. Ya, KAK itu kepanjangannya adalah kerangka acuan kerja. Ya, maka penting sekali kerangka acuan kerja itu Anda mengerti karena akan menjadi informasi Anda menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK perencanaan dan dokumen rancangan konseptual perancangan. Ya, itu ya. Jadi cari informasi terkait pekerjaan perencanaan dan perancangan ini yang ada KAK-nya. Yang lain ada yang mau sampaikan? Kalau nggak ada lanjut ke ini rancangan konseptual SMKK perancangan. Nggak ada? Baik. Kalau nggak ada kita lanjut ke dokumen konsultasi yang kedua, yaitu rancangan konseptual SMKK perancangan. Ini ya. Nah, dalam menyusun pekerjaan perancangan ini, ya, Anda harus membuat dokumen lingkup tanggung jawab perancangan, termasuk lingkupnya ini berarti ada di KK ya, Anda tulis ya. Nanti KK-nya apa, ya, terus hasilnya apa. Nah, di sini ada satu surat terkait dengan perubahan desain. Apabila ada revisi desain, Anda buat surat tentang perubahan desain terkait dengan tanggung jawab revisinya. Ya, ini suratnya sudah template. Ya, suratnya sudah template. Anda tinggal copy paste. Ya, tinggal copy paste, isi dengan
paket atau pekerjaan yang Anda searching. Ya, itu ya, paham ya? Nanti diisikan sesuai dengan paket atau dokumen lelang yang Anda dapatkan. Ya, di sini. Nah, yang kedua, Anda harus bisa menyusun metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, dalam menyusun metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi, tentunya Anda harus dapatkan dari contoh-contoh ya metode pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Kalau Anda membuat PW1, PW2, ini Anda PW2 sudah mulai ya? Belum? Sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum ya. Yang kemarin pada asistensi dengan saya bukan kelas Anda ya? PW. Bukan, Pak. Oh, kan mereka kemarin juga 3 PCC loh padahal. Yang mana ini 3 PCC berarti? Yang atau Anda PW sudah belum? Belum, Belum, Pak. Pak. Belum, Pak. Loh, yang kemarin saya tatap muka di kelas tuh Anda program D3 apa D4? D4 Pak D4, kan. Pak. Empat, Pak. Oh iya, ini yang Anda program D4 yang kemarin yang asistensi saya itu anak kelas program D3 ya. Apalagi Anda nanti eh, program D4 ya, itu wajib sekali nih. Anda harus paham betul ya. Biasanya ada di informasi metode pelaksanaannya kontraktor ya. Ini Anda ambil untuk dimasukkan ke dalam dokumen ini ya. Dalam metode itu pasti ada potensi bahaya dan risikonya ya. Nah, Anda masukkan potensi bahaya dan risikonya sesuai dengan format di lampiran C ya. Makanya harus Anda download dulu formatnya, Anda baru bisa mengisi ya. Metode pelaksanaan Anda buat singkat-singkat aja, singkat-singkat. Intinya dalam pekerjaan itu ada potensi bahaya dari sumber bahaya. Ya, sumber bahaya saya rasa Anda sudah tahu persis ya, sumber bahaya ya. Jadi metode pelaksanaan ini Anda kerjakan singkat-singkat sebagai konsultan ya, karena nanti bisa berbeda dengan kontraktor saat pelaksanaan. Dimulai, Anda tulis ya, metode pelaksanaan dimulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan mobilisasi, sampai serah terima akhir. Ya, jadi setiap pekerjaan yang ada di mana coba? Informasi pekerjaan itu Anda dapatkan di mana? Tadi sudah saya tanyakan. Dalam menyusun dokumen ini harus disiapkan tadi informasi. Nah, ini ada di informasi mana? Kalau mau menulis pekerjaan, ayo siapa bisa jawab? Ini juga sudah sering saya ulang-ulang loh, pada loh, supaya Anda tahu betul ini, ya. Oke, ayo. Di mana Anda tahu jenis-jenis pekerjaan pada pekerjaan konstruksi itu? Di mana Anda tahu? Di dokumen penawaran teknis, bukan, Pak? Di dokumen penawaran teknis itu apa? Kan banyak, Mbak. Konkretnya di mana?
Ayo, ini tadi Mbak siapa? Rahma, Pak. Sama nomor 19 ya. Oke, ya Rama nomor 19. Yang lain, ayo, yang lain. Wah, ini udah mau setengah 6 loh. Di Kita WBS, Pak, selesai setengah 6 ya. Di WBS. WBS itu apa, Mas? Work Breakdown Structure, Pak, uraian pekerjaan, Pak. Iya. Nah, ini Anda mau WBS apa gitu loh. Maka yang di WBS itu pekerjaan-pekerjaan yang ada di mana? Itu pertanyaannya. Supaya tahu jenis pekerjaan yang harus dibuat metode kerjanya. Ayo, tadi siapa yang jawab tadi? Siapa, siapa yang jawab tadi? Muhammad Zaki, Pak. Jaki ya, nomor 9 ya. Oke. Makanya Anda sebutkan dulu ya yang mau menjawab. Sebutkan ya, keaktifan Anda itu juga ada nilainya. Yuk, yang lain. Yuk, segera. Pekerjaan Anda kan tahu kan pekerjaan-pekerjaan konstruksi itu biasanya Anda buat di mana gitu loh. Nggak tahu nih. Oh, nggak tahu ya. Anda harus lihatnya di RAB. RAB apa RAB? Sana anggaran biaya. Ya kan? Di dalam RAB itu ada pekerjaan mulai dari pekerjaan persiapan sampai pekerjaan finishing. Ya, tapi pada pekerjaan konseptual SMKK ini harus Anda WBS semua pekerjaan tadi ini ya. Bahkan harus sampai ke kegiatan serah terima akhir ya. Maka penting Anda mendapatkan RAB ya. Dalam tugas ini Anda boleh cari kelanjutan dari proyek yang Anda jadikan objek untuk menyusun rancangan konseptual SMKK ini ya. Silakan cari RAB-nya atau nih ya, tolong di grup diketahui ya, atau contoh RAB dari pekerjaan sejenis. Kalau di proyeknya Anda tidak ada, boleh dicari RAB pada pekerjaan sejenis. Nah, di daftar RAB-nya nanti di WBS ya, Anda buat WBS-nya untuk dibuatkan metode pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Ya, tadi dari mana? Mulai dari pekerjaan persiapan, pekerjaan apa? Mobilisasi, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, mungkin ada pekerjaan ME, ada pekerjaan apa? Arsiteknya, ada pekerjaan apapun ya. Nah, ini Anda masukkan ke sini sampai finishing. Dibikin metode kerjanya ya. Nah, metode kerja ini penting ya. Anda buat nanti saat penyusunan BW 2 ya tentunya ya. Ketemu dengan saya, insya Allah ketemu saya atau dengan dosen yang lain, itu Anda tinggal pakai ya. Karena di BW 2 diminta. Makanya saya tanyakan tadi, Anda sudah BW 2 apa belum? Ya, kalau Anda sudah cicil di sini, besok metode pelaksanaan Anda sudah tinggal pakai. Ya, jadi metode pelaksanaan ini Anda buat pada dokumen rancangan konseptual SMKK perancangan sampai muncul apa tadi identifikasi bahayanya. Ini juga Anda searching formatnya ada di lampiran C ya. Kemudian dari setiap pekerjaan yang ada di B tadi, standar pemeriksaannya pengujian seperti apa ya. Ini ITP, kalau Anda baru mendengar ITP, ini masuknya di sini
Ya, misalnya pekerjaan tanah, standar pemeriksaannya pakai standar apa? Ya, apakah ISO, apakah ASTM, apa-apa ya. Ya, misalnya pengujiannya pakai apa? CPR ya. Tahu ya CPR ya. Kepadatan CPR berapa yang diizinkan? Itu baru tanah. Kalau beton, ujiannya apa? Standarnya apa? Ya, nah, ini Anda masukkan sini. Yang keempat, Anda rekomendasi rencana pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini lihat di sekitar proyek itu, sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atau seluruh penjuru angin, ya, itu ada lingkungan hidupnya apa? Flora faunanya apa? Ya, jadi tidak boleh flora fauna terganggu. Nah, maka rekomendasinya apa? Contoh, pada jalan tol yang melintas pada ekosistemnya gajah di Lampung, rekomendasinya harus dibuat underpass untuk lewat gajah. Itu ya, itu terkait dengan flora fauna. Seperti itu nanti, ya. Terus di sekitar lokasi tersebut, bagaimana dengan kondisi lalu lintasnya, ya. Ini terkait dengan jaringan jalan yang akan digunakan oleh kendaraan-kendaraan proyek. Ini mungkin pengaturan dengan cara menutup jalan, mengalihkan arus, membuat satu arah. Nah, ini nanti kontraktor akan membuat yang namanya RMLP. Tapi Anda di sini eh, ada rekomendasi itu saja ya tentang manajemen lalu lintas. Terus membuat IBPRP, mungkin pertama kali Anda nanti akan menyusun IBPRP versinya konsultan. Akan berbeda nanti dengan versinya kontraktor ya, ingat ya. Ini IBPRP-nya. Terus peraturan perundang-undangan yang Anda sudah kumpulkan di tugas pertama, Anda masukkan pada tabel yang ada di Permen 10 ini. Ya, silakan Anda lihat tabelnya, formatnya di Permen 10 lampiran C, Anda masukkan ya, yang sudah Anda kumpulkan itu. Terus ada pernyataan penetapan tingkat risiko, ini tinggal copy paste ya. Pertama, pernyataannya apakah proyek ini tingkat risikonya kecil, sedang atau besar berdasarkan IBPRP. Makanya IBPRP-nya harus betul dulu. Kalau ada tingkat risiko besar, nanti pernyataannya langsung besar. Ya, ya tingkat risikonya ya. Nah, terus nanti kita masukkan biaya SMKK-nya. Ya, setelah Anda dapat materinya, Anda bisa menghitung biaya SMKK. Ya, serta kebutuhan personilnya. Ya, terakhir adalah membuat manual operation dari konstruksi yang dibangun ini ya. Bagaimana perawatan jembatannya, misalnya kalau pekerjaan jembatan ya, bagaimana pemeliharaannya ya, mengoperasikan jembatan dan memelihara itu berbeda ya. Nah, nanti kita akan belajar di sini. Ya. Nah, tugas ini ya, nah, perlu tahu ya, tugas ini tentunya nggak harus diselesaikan besok ya, minggu depan ya. Enggak ya. Ingat, kalau selesaikan minggu depan mabuk Anda nanti. Ya. Ini diselesaikan sampai akhir semester. Ya. Makanya data untuk masing-masing tadi harus Anda dapatkan. Ya. Jadi tugas Anda menyusun dokumen rancangan konseptual SMKK, perencanaan dan perancangan sesuai dengan
proyek yang Anda dapatkan, yang dikerjakan kelompok. Ya. Nah, ini Anda harus bisa betul-betul membagi waktu, ya, karena minggu depan pun udah ada tugas baru lagi, yaitu terkait dengan RKK. Sampai sini ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan? Ya, kalau nggak ada, nah sudah menjelang 5:30, sebentar lagi azan maghrib, ya, kita akhiri. Tugas Anda besok minggu depan, saya cek Anda sudah dapat objek untuk perancangannya apa enggak, ya. Kalau penyelesaiannya sampai akhir semester, ya, jangan ditumpuk di minggu-minggu terakhir, pasti nggak akan selesai, ya. Saya minta semuanya anggota kelompok juga aktif, ya. Kita belajar bekerja kelompok ini, karena proyek itu nggak akan jadi kalau dikerjakan sendiri. Proyek konstruksi jadi karena dikerjakan kelompok, ya. Nah, ini kita mulai dari bangku kuliah, ya. Silakan Anda komunikasi dengan teman Anda, ya. Kali ini yang menjadi ketua siapa, besok RKK siapa, besok RKPPL siapa, RMLP siapa, semua kebagian jadi ketua kelompok. Harapannya jangan mengandalkan teman Anda, semua harus kerjakan teman Anda, ya. Itu namanya makan tulang, ya, nggak boleh. Semua mahasiswa harus bisa, ya. Baik, ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Kalau nggak ada, kita akhiri kuliah kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin, ya. Ketemu lagi minggu depan, mudah-mudahan dalam kondisi sehat semuanya, ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.